Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya teman-teman. Jadi bertemu lagi dengan saya Alif Anwar. Jadi kali ini setelah kita membuat halaman login dan pendaftaran untuk anggota, kali ini kita akan mendesain dashboard untuk anggota dan menu logoutnya teman-teman sekalian. Jadi tidak usah berlama-lama. Nanti kita langsung saja, jangan nanti ya, sekarang kita langsung saja praktikan, yaitu pembuatan dashboard. Nah, untuk pembuatan dashboard kita close dulu yang lainnya teman-teman. Tadi kita hanya menuliskan ini adalah dashboard ya, ketika kita login dengan benar. Namun ada satu teman-teman, di sini harus ada pendaftaran, link pendaftaran. Tadi saya tidak berikan. Sekarang saya berikan dulu di bagian file, open file yang login anggota tadi. Kita tambahkan di bawahnya, kita copy aja, kita kasih BR, kita tambahkan di sini pendaftaran anggota, pendaftaran anggota, linknya di sini ke pendaftaran anggota .php. Lalu kita simpan, kita akan coba jalankan. Nah, nanti ada pendaftaran anggota, nanti bisa login sebagai anggota, pendaftaran anggota nanti bisa di sini juga teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita close login anggotanya. Nah, untuk dashboard ini kita akan ambil dari dashboard yang si admin. Silahkan buka si dashboardnya si admin ini, dashboardnya ini. Silahkan copy paste ke dalam dashboard anggota kita. Ini kita copy paste di sini semuanya ini. Nah, ini akan kita rubah. Yang pertama yaitu mulai dari session start. Ini jangan ID admin, tapi ID anggota. Lalu kalau dia nanti belum login, akan kita arahkan ke login anggota. Nah, untuk ini halaman adminnya kita rubah. Di sini halaman anggota untuk titelnya, dan untuk judulnya H4-nya kita rubah juga menjadi halaman anggota. Dan menu-menunya di dalam anggota itu hanya history peminjaman dan nanti logout teman-teman. Jadi di sini kita buang aja, kita sisakan seperti ini 1, 2, 3 menu. Yang ini adalah history, nanti di sini adalah history peminjaman, kecilkan dulu. Di sini adalah history peminjaman. Nah, nanti setelah itu di bawahnya ini masih sama teman-teman, nggak ada bedanya, cuma bedanya di bagian yang ini. Selamat datang, nama admin kita rubah menjadi nama anggota. Lalu coba kita jalankan terlebih dahulu teman-teman. Kita jalankan, kita tadi namanya Agung, passwordnya juga Agung, kita login. Nah, seperti ini. Ini adalah halaman anggota ini. Halaman anggota cuma ada dashboard, history, dan logout. Nah, teman-teman sekalian, nanti ketika di sini nanti user atau pengguna bisa mencari buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku ya. Nah, untuk fitur yang pertama kita akan membuat fitur untuk menampilkan daftar buku terlebih dahulu teman-teman ya. Kita akan menampilkan daftar buku di bagian sini. Iya, jadi P ini kita hapus. Kita akan membuat daftar buku. Kita buat di sini H4, teman-teman. H4. Kita buat icon buku dulu. Ini ya. Daftar
daftar buku teman-teman, seperti ini. Lalu kita akan buat di bawahnya, yaitu kita akan menampilkan buku teman-teman dengan cara kita buka PHP dulu. Di sini kita buat menjadi variabel data buku sama dengan MySQL query. Nah, sebelum kita melanjutkan, teman-teman, ada yang lupa. Kita di sini belum memanggil koneksinya. Kita include dulu koneksinya. Koneksi .php ini titik koma, lalu kita lanjutkan ini. Koneksi, select from buku order by ID buku batch. Jadi kita akan menampilkan buku sesuai dengan ID buku yang terbesar atau yang terbaru lah ya. Titik koma. Lalu kita akan for each, teman-teman. Kita for each variabel data buku as buku, seperti ini. Lalu kita buka kurung kurawal karena kita akan menuliskan kode HTML di dalam PHP. Lalu kita akan membuat dulu penutup dari si ininya, ini teman-teman ya, ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, selanjutnya ya, kita ada yang terlupa ya, mohon maaf, terlupa. Jadi di bawah buku card ini tadi, di atas H4-nya atau di bawah H4-nya tadi, H4 ini, daftar buku ini, kita tambahkan div class row. Ini kita tambahkan div class row, teman-teman. Nah, tutup aja seperti ini. Nanti penutupnya div class row ini akan ada di sini, divnya. Nah, penutupnya ini div class row ini penutupnya akan di sini. Jadi tertinggal kita ya. Nah, terus selanjutnya teman-teman, kita akan membuat kotak div class calls md3. Kita buat calls md3 nya ini. Lalu kita buat di sini menjadi div class card shadow. Kita akan buat shadow sm ya, shadow sm. Lalu kita kasih paddingnya 3 dan kita berikan deflex nya. Oke, deflex seperti ini. Lalu kita tutup seperti ini, teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan gunakan H5 untuk memberikan judul dengan seperti ini, buku kurung judul. Lalu kita buat lagi di sini yaitu P, kita buat menjadi strong untuk judulnya, misal seperti ini, pengarang. Nah, kita buat strong seperti ini, teman-teman. Pengarang, siapakah pengarangnya? Kita akan buat di sini menjadi buku pengarang. Nah, ini kita copy paste aja, teman-teman. Pengarang. Lalu ada apa lagi? Ada penerbit ya. Selanjutnya ada penerbit. Ini juga kita rubah menjadi penerbit. Selanjutnya yaitu adalah diterbitkan. Nih, diterbitkan tahun di sini adalah tahun terbit. Nah, ini dilihat dari mana? Ini dilihat dari tabel buku kita. Nih, tabel buku kita. Nah, ini ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit. Nah,
Untuk selanjutnya teman-teman, kita rapikan dulu ini kita rapikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat ya, jika buku itu statusnya tersedia, dia akan bisa dipinjam. Tapi jika tidak, maka tidak akan bisa dipinjam, teman-teman. Jadi begini, kita buat if di sini. Jika kita belum buka PHP-nya dulu. PHP. Kita buat di sini misalkan if jika variabel buku statusnya itu sama dengan tersedia, teman-teman. Ini dengan tersedia, maka apa yang akan kita lakukan? Kita tutup dulu. Nah, jika tersedia maka kita akan berikan pemberitahuan di sini, yaitu span class, teman-teman. Sini kita berikan span class, yaitu bed ke success, MB-nya 1 ya, kita berikan margin buttonnya 1. Kita buat di sini, kita kasih icon, tulisannya adalah tersedia seperti ini. Nah, tersedia seperti ini. Lalu kita akan membuat link untuk melakukan peminjamannya. Kita buka saja PHP seperti ini. Lalu kita tutup dulu. Kita akan buat di sini menjadi link sama dengan buka tanda kurung seperti ini, tanda petik 1. Kita berikan icon, teman-teman, icon tanda tanya seperti ini. Apakah Anda yakin ingin meminjam buku variabel buku, judul buku, lalu kita tutup seperti ini, teman-teman. Nah, setelah itu kita tutup tanda petik, koma, kita buat di sini buku, buka seperti ini, ID buku, tutup, dan jangan lupa, teman-teman, di akhirnya ini di mana tadi ya? Nah, di akhirnya mana tadi, lupa, mohon maaf. Di akhirnya ini jangan tanda petik 1, tapi dia adalah petik 2 titik koma. Nah, jadi dia petik 2 titik koma, teman-teman. Nih, tidak kelihatan ya. Nih, di akhir ini adalah petik 2 titik koma. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita buatkan linknya. On click. Nah, on click kita nanti akan buat linknya itu di luar dari PHP ini, teman-teman. Ini di luar dari ini ya. Kita buat on click. Kita nanti membuat function yang namanya pinjam ya. Kita punya function nanti namanya pinjam. Lalu kita masukkan link kita tadi ke dalam sini. Kita tutup kembali. Lalu kita buat kelasnya button ini apa? Kelasnya kita buat jadi btn primary. Lalu kita buat teksnya menjadi teks white ya. Lalu kita tutup nya. Kita berikan icon juga agar menjadi agak lebih keren, yaitu pinjam. Lalu kita tutup A-nya, teman-teman. Lalu kita save. Nah, seperti ini. Nah, lalu jika tidak ada, gimana? Bukunya tidak tersedia. Jadi kalau buku itu tidak tersedia ya. Jadi kita buat di sini menjadi else. Kita hapus penutupnya. Kita buat penutup baru lagi di sini. Kita buat penutup baru lagi di sini.
ini teman-teman, seperti ini. Lalu kita di bawahnya kita buat span kelas badge. Kita buat badge-nya badge denger ya, badge denger, buat MB-nya 1. Lalu kita buat di sini keterangannya adalah tidak tersedia. Ini tidak tersedia. Lalu agar lebih dinamasi dikit ya, ada tombol-tombolnya, kita buat di sini jadi a class ya, kita kelas btn primary kita buat menjadi text white, kita buat menjadi disabled dan kata-katanya adalah di sini sama seperti ini, kita kopikan, pinjam buku. Tapi dia bedanya nanti yang ini akan disable, tidak bisa diklik. Kita simpan. Kita akan coba jalankan teman-teman. Ya, kita coba jalankan gimana perubahan dari si halaman anggota kita ini, dashboard anggota. Kita refresh. Nah, ini salah di bagian judul di cardnya tadi. Ini bukan judul teman-teman ya, di line 37. Ini adalah judul buku, bukan judul saja, judul buku. Lalu kita coba kita refresh. Nah, benar seperti ini teman-teman. Kenapa badge-nya tidak terbaca ini? Span class badge Oh, ini bukan badge sukses ya, ini BG nya yang kita rubah teman, karena dia tidak keluar. Ini BG juga ini. Lalu kita simpan, lalu kita refresh seperti ini. Yang tersedia hanya buku contoh buku 1 teman-teman, contoh buku 1 yang tersedia untuk kita pinjam. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan membuat functionnya dari onClick tadi teman-teman, itu function pinjam ini. Function pinjam kita ketikkan yaitu di bawah paling div ini dengan cara script. Lalu kita tutup dulu scriptnya kita tutup. Agak typo ini ngetiknya ya, ini kita tutup. Lalu kita buat di sini function pinjam, itu ada nanti yaitu pesan dan ID buku. Jadi ada 2 parameter ya. Nah, selanjutnya yaitu kita konfirmasi, if confirm, kita konfirmasi pesan kita. Jika pesan diklik OK, maka kita akan menuju ke halaman peminjaman dan ID sama dengan, kita akan buat di sini menjadi ID buku. Kita titik koma teman-teman. Selesai. Kita akan coba teman-teman, jalan nggak si button ini ya dengan pemberitahuannya tadi yang di sini adalah apakah Anda yakin ingin minjam buku itu. Kita coba refresh, kita coba klik. Nah, ada apakah Anda ingin meminjam buku contoh buku 1. Jadi keluar ya pemberitahuan yang dari ini tadi. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membuat file logout teman-teman. Silakan teman-teman buat file baru, simpan di dalam folder anggota ya, namanya logout.php. Kita simpan. Nah, terus kita tuliskan kode berikut. Membuka PHP-nya, session start,
lalu kita buat di sini jadi session destroy, lalu kita header kita arahkan kemana, ke login anggota .php, lalu kita titik koma teman-teman. Oke, kita akan coba dulu ini. Coba kita refresh dulu, langsung kita klik halaman logoutnya. Logout, kita back kembali, nggak bisa teman-teman, karena kita harus login terlebih dahulu baru kita bisa melakukan masuk ke halaman si dashboard anggota. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya berikan di video ini tentang dashboard dan halaman atau file logout. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.